Halo teman-teman dan juga Bapak dosen maupun semua pemirsa yang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Jan Rizal Harikana, mahasiswa Undana jurusan Sosiologi semester 6 kelas D dengan NIM 1803030174. Baik, dalam video kali ini di mana saya akan melakukan wawancara yang dimana berkaitan dengan judul skripsi saya yang berjudul Fenomena Pekerja Anak dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. Oke, kalau begitu langsung saja ke videonya. Sore kakak. Sore. Maaf mengganggu kakak. Bisa minta waktu sebentar kok kakak? Oh, bisa. Kebetulan gue ada tugas mau wawancara, jadi minta waktu sebentar. Bisa. Dulu. Oh iya, kakak nama siapa? Dulu ya. Hari kakak. Oh ya. Ini dari jurusan mana ini, Pak? Jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Oh iya, benar. Boleh. Dan begini kakak, beta ada mau tanya kakak beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan beta judul skripsi, yaitu fenomena pekerja anak dan dampaknya terhadap pendidikan. Iya, iya. Jadi di sini dia mau bertanya, bagaimana menurut kakak tentang anak-anak yang harus bekerja di bawah umur? Anak-anak yang terus bekerja di bawah umur. Ya. Baik, kalau berbicara mengenai anak, sebenarnya anak itu dunianya dunia bermain atau dunianya berada di sekolah atau di lingkup-lingkup yang seharusnya pantas untuk anak begitu. Kalau soal pekerjaan, ada sih bagi sebagian besar keluarga yang memberikan pekerjaan kepada anak, tapi itu yang pantas. Misalkan itu tadi dia menjual kue, itu kan sesuatu yang ringan ya, yang bisa dilakukan oleh anak begitu. Itu selain untuk menghasilkan sesuatu, itu juga bisa membuat anak untuk kreativitas begitu, menambah wawasan dalam bidang kewirausahaan begitu. Jadi tapi tergantung kita lihat dari faktor baiknya, karena ada juga sebagian besar orang tua yang menuntut anak harus bekerja pada hal-hal yang tidak baik. Misalkan memaksa anak untuk mengemis, memaksa anak untuk memungut sampah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hal tidak wajar, tapi disinilah harus sebagai orang tua harus utamakan pendidikan anak. Ya, jadi anak itu adalah dunia bermain, kemudian juga harus disekolahkan. Setelah sekolah, pulang sekolah baru memberikan pekerjaan, tapi pekerjaan yang pantas, yang layak dilakukan oleh anak begitu. Kalau di luar dari kemampuan itu tidak boleh begitu, karena akan menghambat baik dari pendidikan maupun perkembangan psikologi maupun motorik atau kognitif anak gitu. Ini kakak, selanjutnya menurut kakak pekerjaan apa yang tidak pantas untuk anak? Baik, mengenai pekerjaan yang tidak pantas, yaitu dia tadi tergantung dari umur seorang anak. Ya, kita memberikan pekerjaan itu harus sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, ada berbagai pekerjaan yang memang mudah dilakukan oleh anak yang bisa membantu orang tua. Kemudian ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini misalkan yang tidak layak dilakukan oleh orang tuanya, memberhentikan anak untuk bekerja, sebenarnya tidak layak sama sekali. Memberhentikan anak sekolah untuk melakukan sesuatu atau membantu keluarga, itu tidak. Seharusnya menyekolahkan dulu, setelah pulang sekolah baru bekerja begitu. Tapi pekerjaan yang layak, yang tidak pantas itu misalkan jangan menyuruh anak untuk mengemis. Sebenarnya itu tidak bagus sama sekali begitu. Selain membuat stigma keluarga menurun, rendah terhadap dari pandangan orang lain, mengemis juga ini merupakan salah satu pekerjaan yang akan mendorong anak itu untuk tidak mau melakukan sesuatu yang lain selain mengemis begitu. Jadi akan dia terbiasa begitu, dia tidak boleh melakukan itu hal itu. Kemudian juga misalkan hal-hal lain lagi yang buruk, misalkan menyuruh anak untuk mencuri sesuatu yang kita inginkan ya. Ketika orang tua menginginkan sesuatu tapi tidak ada, kemudian terdorong untuk menyuruh anak, itu merupakan pekerjaan sama sekali tidak layak gitu untuk anak. Yang terakhir kakak, menurut kakak sendiri mungkin ada solusi dari pemerintah harus yang dijalankan terhadap pekerja anak ini? Baik, kalau kita melihat bahwa sekarang kan ada berbagai lembaga-lembaga sosial yang mengatur tentang kehidupan anak, termasuk LPA. Itu adalah salah satu lembaga yang baik berada di bawah naungan pemerintah maupun swasta begitu. Jadi
Kalau menurut saya dari pihak pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang bagaimana memberikan pekerjaan terhadap anak, supaya menyeimbangi antara pendidikan dan pekerjaan anak begitu. Jadi tidak boleh meninggalkan satu, karena meninggalkan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan anak ke depannya sendiri. Itu merugikan, baik itu anak sendiri juga maupun orang tua akan rugi sendiri apabila anak tidak sekolah begitu. Jadi dua-duanya ini harus seimbang begitu antara pekerjaan dengan pendidikan supaya selaras begitu. Artinya supaya jangan ada kesalahan di situ antara orang tua dengan anak begitu. Kemudian dari orang tua harus sadar bahwa anak bukan berarti dipekerjakan atau memberikan pekerjaan yang tidak layak. Ya, orang tua harus melihat bahwa anak harus dibimbing, dibina dalam hal-hal yang positif begitu, sesuai dengan kegiatan-kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kalau begitu kakak, makasih atas waktunya. Baik. Kalau begitu beta permisi kakak. Ya. Sorry kak. Sorry. Baik, selamat sore bro. Sore. Maaf beta ganggu bro, pun kesibukan. Kenapa? Jadi beta ada mau wawancara bro, dimana mengenai beta pun judul skripsi, yaitu fenomena pekerja anak dan dampaknya terhadap pendidikan. Jadi di sini beta ada mau kasih bro beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, mungkin bagaimana pendapat bro tentang anak-anak yang harus bekerja di jalanan? Kalau menurut pendapat, pasti setiap orang mungkin mereka mempunyai pendapat masing-masing. Kalau menurut saya, pendapat saya, anak-anak yang bekerja di pinggir jalan itu pasti anak-anak yang di bawah umur, dan mereka dipaksakan oleh orang tua mereka karena orang tua mereka tidak mampu membiayai mereka untuk bersekolah. Begitu saja. Dan selanjutnya, mungkin pada usia berapakah seorang anak pantas untuk bekerja kalau menurut bro sendiri? Oke, kalau menurut saya, anak-anak yang pantas bekerja itu di usia 17 tahun ke atas. Itu karena kebanyakan anak-anak sudah selesai pendidikan SMA, dan mereka sudah bisa bekerja karena kebanyakan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan yang di bawah umur 17 tahun itu mereka putus sekolah juga karena orang tua mereka tidak mampu untuk menyekolahkan mereka atau membiayai pendidikan sekolah mereka. Betul bro, karena kalau di mana mereka terlalu dini untuk bekerja, mereka membuang-buang waktu mereka untuk bersekolah. Jadi selanjutnya itu yang mau tanyakan, kira-kira menurut saudara, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak di bawah umur terpaksa bekerja? Kalau menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak di bawah umur bekerja itu ada 3. Yang pertama faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor ekonomi. Mungkin keluarganya sangat minim dan sederhana sehingga orang tua tidak bisa menyekolahkan atau menyediakan kebutuhan anak untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Mungkin mereka berada di lingkungan yang jauh dari perkotaan dan fasilitas belajar mengajar mereka yang kurang diperhatikan, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang berada di kota, sehingga mereka dipaksakan untuk bekerja di bawah umur gitu. Yang ketiga itu faktor pendidikan. Mungkin mereka juga dipaksakan orang tua untuk bekerja
di bawah umur karena orang tua mereka tidak mampu untuk menyediakan atau membayar uang sekolah mereka, sehingga mereka putus sekolah dan bekerja di bawah umur. Mungkin begitu menurut saya. Dan selanjutnya mungkin menurut saudara pekerjaan apa saja yang pantas untuk anak-anak tersebut? Kalau menurut saya sih banyak sih, tapi yang saya mau sebutkan itu mungkin ada beberapa. Yang pertama itu mungkin mereka mau jualan kue atau jualan kerupuk, kacang-kacangan dan lain-lain. Yang berikut lagi mungkin menjaga kios atau menjaga toko, toko yang sederhana begitu. Contohnya jualan makan ringan begitu. Mungkin menurut saya begitu. Atau tambah satu lagi, menjualan koran. Menjualan koran. Kalau menurut saudara sendiri, pekerjaan apa yang tidak pantas untuk anak-anak? Kalau menurut saya pekerjaan yang tidak pantas buat anak-anak yang di bawah usia dini atau di bawah usia untuk menempuh pendidikan itu bekerja keras, contohnya bekerja bangunan. Yang berikut konjak, contohnya konjak bemo atau oto, itu akan mempengaruhi anak-anak dan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Yang berikut lagi PSK begitu. PSK. Yang terakhir yaitu mungkin menurut saudara sendiri bagaimana jalan keluarnya untuk membantu mengurangi fenomena pekerja anak di masa kini? Mungkin kalau menurut saya pemerintah lebih selektif atau lebih optimal dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat atau orang-orang yang berada di pedesaan, sehingga mereka bukan saja sosialisasi, tetapi memberikan mereka bantuan atau beasiswa kepada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan mereka, sehingga mereka bisa mempunyai masa depan yang cerah. Oke, baik bro, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Ya, sama-sama bro. Mungkin itu saja dari beta. Sekian dan terima kasih bro. Baik, buat Pak dan juga teman-teman maupun semua pemirsa yang menonton video ini, sekian dari hasil wawancara saya tadi. Mungkin ada yang kurang, silahkan di komen. Kalau begitu, see you next video.